Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam sebuah majelis ilmu pada awal tahun Islam atau tahun Hijriah 1444 Hijriah. Pada kesempatan inilah merupakan waktu yang tepat bagi kita semuanya untuk kita jadikan sebagai momentum saat yang tepat untuk berbenah diri kita masing-masing. Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan, ada yang mengatakan ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang harinya itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang harinya itu sama dengan yang kemarin, maka dia adalah orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang harinya lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Rawahul Hakim. Maka mari kita bersama-sama dari waktu ke waktu, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas diri kita, baik itu kaitannya dengan ibadah yang mahdhah, ibadah khusus, hablum minallah, ibadah ritual, ataupun ibadah sosial, hablum minan nas, yaitu kaitannya kita berikan kontribusi untuk umat, bangsa, dan NKRI tercinta, insya Allah. Pada kesempatan ini, marilah bersama-sama coba kita bahas ya tentang masalah hijrah yang dilakukan oleh para sahabat dan juga oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya hijrah ini sudah pernah dilakukan oleh para sahabat pada saat kaum muslimin mendapatkan tekanan, intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Maka saat itulah dicari kira-kira negeri mana yang pas untuk dilakukan hijrah ke sana. Maka didapatkanlah sebuah negeri yang bernama Habasyah, yaitu kalau sekarang adalah Ethiopia. Hijrah ke Habasyah ini dilakukan selama 2 kali, dan pada hijrah ke Habasyah yang pertama
itu dilaksanakan pada bulan Rajab tahun 5 kenabian, diikuti oleh 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Yang memimpin saat itu adalah sahabat mulia, yaitu Utsman bin Affan, yang diikuti oleh istri beliau, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan bahwasanya Utsman saat itu adalah orang yang berhijrah setelah sebelumnya ada Nabi Lut, kemudian juga ada Nabi Ibrahim, dan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, menghindari kejaran daripada orang-orang Quraisy. Dilaksanakan pada malam hari menuju ke pantai, ya kurang lebih seperti inilah petanya. Di Mekah yang berada di sini, kemudian mengarah ke arah barat, ya ke arah Jeddah. Di sana alhamdulillah saat itu ada kafilah dagang, yang ini adalah semata-mata takdir Allah Ta'ala. Jadi kafilah dagang yang mau kembali ke Habasyah. Jadi mereka setelah barangkali membeli atau menjual perdagangannya, kira-kira ada 2 kapal yang akan kembali ke Habasyah dan ikutlah rombongan ini. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampailah mereka ke negeri Habasyah, disambut oleh Raja Najasyi dengan sambutan yang sangat bagus. Sebenarnya orang-orang Quraisy sudah mengejar tapi terlambat. Orang-orang Quraisy ketika sampai di pantai, kaum muslimin sudah bergerak dengan kapal menuju ke arah Habasyah ini. Kemudian pada hijrah Habasyah yang kedua itu dilaksanakan ketika kaum muslimin juga mendapatkan intimidasi yang luar biasa, ya, di mana pada saat itu sebenarnya hampir saja sebagian di antara orang-orang Quraisy itu mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala ketika ada rombongan dari orang-orang Quraisy, mereka berada di Ka'bah pada saat Ramadan. Jadi pada saat itulah sebagian orang-orang Quraisy mendengarkan secara langsung bagaimana Rasulullah SAW melantunkan ayat-ayat Al-Quran, yang saat itu dibaca adalah surat An-Najm. Maka pada saat dibacakan ayat fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia, itu dengan spontanitas orang-orang Quraisy itu seolah-olah ya mereka bergerak ya tanpa berpikir panjang, langsung mereka itu ikut sujud, mengikuti sujudnya Rasulullah SAW, dan ini adalah salah satu dari ayat sajdah. Walaupun mereka seolah-olah jaim lah, yang mencari-cari alasan ya sujudnya itu, padahal itu adalah dari kata hati nurani mereka, ya. Tetapi mereka ya saat itu masih belum bisa menerima Islam sepenuhnya. Nah, kabar yang sampai ke Habasyah, orang Quraisy ini ada yang masuk Islam, ya. Kemudian hikmah akan adanya usaha untuk update kondisi tanah air, bagaimana kabar asli, itu bisa berubah di tengah perjalanan. Nah, kemudian para muhajirin kembali, ini referensi menurut Muhammad Al-Ghazali, dan pada saat itulah dilakukan hijrah ke Habasyah dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, diikuti oleh 83 laki-laki dan 18 atau 19 wanita, yang saat itu luar biasa ya. Pada saat ditanyakan di negeri Habasyah oleh Raja Najasyi tentang masalah sikap kaum muslimin terhadap Isa bin Maryam, diceritakan dengan begitu tegas oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan Raja Najasyi mengambil satu buah lidi dan mengatakan, perbedaan antara kami dengan kalian itu tidak lebih dari satu lidi inilah, kurang lebih seperti itu. Artinya objektivitas dari Raja Najasyi tentang bagaimana sikap orang Nasrani dengan
dengan kaum muslimin itu beliau adalah bersikap yang objektif, yang netral dan tidak memusuhi pada saat itu ya. Jadi kurang lebih itulah hijrah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua. Adapun peristiwa hijrah besar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang sangat monumental, yang fenomenal ya, di mana sebelumnya sudah diawali beberapa sahabat berhijrah ke Madinah, dan Madinah yang saat itu bernama Yathrib sudah terkondisi dengan nilai-nilai Islam. Karena pada saat sebelum beliau hijrah ini sudah dilakukan penjajakan-penjajakan. Ada utusan-utusan yang sebelumnya 6 orang ya, sekitar tahun 11 kenabian ya, itu ada 6 orang dari Madinah yang datang ke Rasulullah SAW menyatakan keislamannya. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian, pada musim haji itu dilaksanakan Bai'atul Aqabah yang pertama. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian itu dilakukan Bai'atul Aqabah yang kedua ya. Jadi sudah ada penjajakan-penjajakan yang diantara intinya adalah bahwa orang-orang Madinah itu siap untuk menerima kehadiran Rasulullah SAW sewaktu-waktu apabila beliau berpindah ke Madinah. Kemudian pada saat yang sudah ditentukan, beliau mengagendakan ya, berangkat bersama dengan Abu Bakar, di planning sedemikian rupa ya. Cerita detailnya bisa kita ikuti pada video saya yang lain juga pada saat saya sampaikan ke anak-anak juga pada saat itu ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul di yang namanya Darun Nadwah untuk mencari apa kira-kira solusi yang tepat menghentikan dakwah Islam. Apakah mereka mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah menangkap beliau atau mengasingkan. Kemudian pada saat yang lainnya Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk berangkat berhijrah, dan beliau bersama dengan Abu Bakar, beliau keluar dari rumahnya beliau dan kemudian ke Abu Bakar dan transit dulu ke Gua Sur, yang itu kurang lebih adalah selama 3 hari. Jadi beliau kurang lebih berangkatnya antara 27 atau 28 Safar ya. Ada perbedaan di antara ulama. Kemudian beliau pada kurang lebih tanggal 1 Rabiul Awal itu memulai hijrah ke Yathrib. Nah, kemudian pada tanggal 8 Rabiul Awal beliau tiba di Kubah dan mendirikan Masjid Kubah, yang ini adalah merupakan masjid pertama yang diabadikan dalam surat At-Taubah, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Nah, itulah Masjid Kubah. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal beliau tiba di Yathrib di Madinah, disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk Madinah. Nah, inilah kurang lebih peta perjalanan beliau dari Mekah menuju ke Madinah. Ini adalah Laut Merah. Jadi beliau tidak menyusuri jalan yang dilalui oleh masyarakat pada umumnya. Jadi jalan yang berwarna merah tua ini adalah jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat ketika berangkat ke Madinah. Nah, beliau lewat jalan yang berbeda, yaitu transit dulu ke Gua Sur ya, yang posisinya kurang lebih adalah ke arah selatan kota Mekah, kemudian memutar seperti ini. Titik-titik ini adalah, nah, ini adalah jalan yang mengantarkan beliau ke arah Madinah, dan ada penunjuk jalan ya, yaitu yang masih beragama Yahudi, Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalannya, sehingga beliau sampailah di kota Madinah. Perjalanan sebelum sampai ke Madinah mampir dulu di Kubah ini. Jadi perjalanan
dari Mekah ke Kuba ini kurang lebih 7 atau 8 hari beliau tempuh dengan perjalanan darat seperti ini. Ini tanggal-tanggalnya, kurang lebih mengawalinya yaitu antara tanggal akhir Safar begitu ya. Beliau meninggalkan rumahnya, kemudian 1 Rabiul Awal meninggalkan Gua Thur, kemudian tiba di Masjid Kuba kurang lebih tanggal 8 tadi Rabiul Awal, dan sampai di Madinahnya adalah 12 Rabiul Awal. Nah, sebelum ke sini ya, kita coba untuk melihat kembali ya, bahwasanya peristiwa hijrah ini yang akhirnya nanti dijadikan sebagai titik tolak penanggalan Islam. Ini baru ditetapkan pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat beliau mendapatkan laporan atau pengaduan dari Gubernur Basrah yang saat itu adalah Abu Musa al-Ash'ari, mengadu kepada Khalifah Umar, "Wahai Khalifah, kami kesulitan dalam mengarsipkan surat-surat yang dikirim oleh Amirul Mukminin. Ada harinya, ada bulannya, tapi tidak ada tahunnya. Kami kesulitan. Bagaimana solusinya?" Maka saat itu Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat senior, para ahlu syura, ahlul hali wal aqdi, mengumpulkan para konsultan di antara para sahabat saat itu, kira-kira bagaimana solusinya? Apa peristiwa yang tepat untuk dijadikan sebagai titik tolak kalender Islam? Maka berkumpullah para sahabat. Ada yang mengusulkan sebaiknya kalender Islam diawali dari peristiwa Maulidir Rasul, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi usulan ini ditolak karena ada unsur tasyabbuh atau ada unsur kemiripan dengan orang-orang Nasrani yang menjadikan maulidnya Al-Masih versi mereka itu sebagai kalendernya. Kemudian ada lagi usulan berdasarkan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini juga usulan yang tertolak karena ada kemiripan dengan kebiasaan orang-orang Persia yang menjadikan peristiwa kematian raja-raja mereka sebagai hari-hari yang mereka peringati. Nah, kemudian ada lagi yang mengusulkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, diusulkan dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, dan akhirnya inilah yang disetujui oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, al-hijratu farraqat bainal haqq wal batil fa'arikhu biha. Hijrah ini adalah memisahkan antara hak dan batil, maka jadikanlah dia sebagai titik tolak kalender. Nah, akhirnya sejak saat itulah, yaitu tahun 17 Hijriah, ditetapkan peristiwa hijrah ini sebagai titik tolak kalender Islam. Pertanyaan sesudahnya adalah, kita tahu dan sudah kita sampaikan ini, bahwa peristiwa terjadinya hijrah Rasul ini terjadinya pada akhir Safar sampai dengan Rabiul Awal. Tetapi mengapa kalender Islam itu diawali dari bulan Muharram? Sekarang ini kita berada pada 1 Muharram. Kenapa tahun baru Islam ini diawali dari Muharram? Nah, ini ada banyak analisa ya. Tapi yang menetapkan bahwasannya kalender Islam ini adalah dari bulan Muharram itu adalah Umar dan Utsman saat itu yang sepakat. Alasannya adalah bahwa kaum muslimin ketika bulan Muharram ini mereka baru pulang dari menunaikan ibadah haji. Kita tahu bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah puncaknya. Jadi mereka setelah selesai bulan Dzulhijjah pulang kembali ke negerinya masing-masing. Saat itu para jamaah haji dalam kondisi iman yang kuat.
iman yang memuncak karena baru pulang dari Baitullah. Jadi saat itulah momentum yang tepat untuk mengawali tahun baru Islam. Nah, itulah yang ditetapkan oleh Umar dan Utsman. Sedangkan analisa dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memiliki sebuah pendapat, kenapa ditetapkan pada bulan Muharram? Karena sebenarnya azam, ya, niatan untuk hijrah itu sudah ada sejak akhir Dzulhijjah. Itu sudah ada niatan itu dari baginda Rasulullah SAW, tetapi karena masih ada udzur, hal-hal yang belum memungkinkan, ya, sehingga beliau udzur sampai dengan Safar ini, ya, akhir Safar bahkan. Jadi kan setelah Dzulhijjah, kemudian Muharram, baru Safar. Jadi ada penundaan kurang lebih sekitar 2 bulan itu. Nah, jadi itulah ya pendapat di antara ulama kenapa akhirnya tahun baru Islam itu baru diawali pada bulan Muharramnya. Jamaah dan Bapak Ibu sekalian, arti hijrah secara bahasa, kalau kita lihat dari pendekatan bahasa, al-hijrah adalah lawan dari al-wasal, yang bersambung artinya, ya. Hajarahu yahjuruhu artinya adalah memutuskan. Mereka berdua yahtajironi atau yahtajaron, yaitu saling meninggalkan. Jadi kalau kita misalnya al-hajru bil Quran berarti meninggalkan Quran, ya. Kalau ada 2 orang Muslim yang saling meninggalkan satu dengan yang lain, tidak saling menyapa lebih dari 3 hari, nah, maka kedua-duanya sama-sama berdosa dan lain-lainnya, ya. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau seorang ahli bahasa, al-hijru atau al-hijron, seseorang yang meninggalkan yang lainnya baik secara fisik, perkataan, bahkan hati. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hijrah secara bahasa berarti at-tarku atau meninggalkan, hijrah ila syai' atau meninggalkan sesuatu berarti intiqal ila ilaihi an ghairihi. Jadi meninggalkan, berpindah kepadanya dari selainnya. Sedangkan secara istilah dalam syariat kita ada banyak pendapat, kita sebutkan di sini. Pendapat yang pertama, hijrah adalah perpindahan dari negeri kaum kafir atau kondisi peperangan, yaitu Darul Kufri wal Harbi, ke negeri Muslim atau disebut Darul Islam. Kemudian pendapat kedua, hijrah adalah perpindahan dari negeri orang-orang zalim atau Darul Zulmi dengan maksud untuk menyelamatkan agama. Kemudian pendapat ketiga, Ibnu Arabi menyetujui pendapat pertama, tetapi beliau lebih condong pada makna hijrah secara lebih luas, yaitu meninggalkan negeri yang diperangi menuju ke negeri Islam. Kemudian meninggalkan negeri yang oleh ahli bid'ah ini, ya. Kemudian meninggalkan negeri yang dipenuhi oleh hal yang haram, melarikan diri demi keselamatan jiwa. Kemudian karena khawatir terkena penyakit di negeri yang sedang terkena wabah menuju negeri yang sehat dan tidak ada wabah, ya, sebagaimana pada era pandemi kemarin, ya. Kemudian juga makna yang lain, melarikan diri demi keselamatan harta. Terkadang juga hijrah juga dimaksudkan untuk mencari pelajaran, hikmah, nasihat, menunaikan haji dan lain-lain, ya. Jadi mirip seperti rihlah, ya, perjalanan untuk kemaslahatan. Sedangkan pendapat keempat, hijrah menurut orang-orang sufi adalah pergi untuk mendekatkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Berbeda pendapat untuk menganalisis suatu permasalahan, meninggalkan dosa dan kesalahan, meninggalkan hal-hal yang menjauhkan diri dari kebenaran. Dan inilah posisi Nabi Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 26, ya. Bahwa beliau adalah berhijrah kepada Allah, ke Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berikutnya adalah tentang pembagian hijrah. Hijrah untuk, yang pertama adalah hijrah untuk menghindar dari sesuatu. Yang ini adalah bisa bermakna hijrah dari Darul Harbi, yaitu berhijrah meninggalkan negeri yang penuh dengan peperangan. Mungkin di sana ada konflik atau ada permasalahan-permasalahan yang tidak selesai.
yang diperangi, ya kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir, mereka dalam keadaan mazlum, yang terzalimi. Kemudian hijrah ketika takut penyakit, hijrah menjauhi gangguan fisik, hijrah dari negeri di mana bid'ah telah futuh dan lain-lain. Jadi maksudnya telah tersebar luas di sana, ya, meninggalkan negeri yang penuh dengan bid'ah. Kemudian makna yang lain adalah hijrah untuk menuntut atau mendapatkan sesuatu, misalnya menuntut ilmu, kemudian juga berjihad, menziarahi saudara seiman, mencari nafkah, penghidupan, berdagang, dan lain-lain. Ini disampaikan di Syarah Arba'in Nawawiyah, karangan Imam Nawawi. Jadi inilah hijrah. Secara syariat ini abadi, ya. Secara syar'i berlangsung hingga kapanpun, yaitu hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, hijrah secara makaniyah, secara fisik, dan hijrah secara maknawiyah, yaitu secara dari sisi ruhiyahnya. Hijrah secara makaniyah atau tempat atau fisik, ini sebagaimana dalam sebuah hadis disampaikan, mohon maaf ya, dalam sebuah ayat disampaikan di surat An-Nisa ayat yang ke-100, wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah, maka dia akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, summa yudrikul maut, kemudian tiba-tiba misalnya di tengah jalan, belum sampai ke tujuan, dia menemukan kematian, ada ajal yang sudah menjemputnya, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, maka pahalanya itu telah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kisah ada orang yang membunuh 99 orang, kemudian tuntas sampai 100 nyawa. Ketika dia diberikan fatwa untuk pergi ke satu negeri, ingin bertaubat ke negeri tersebut, di tengah jalan meninggal dunia. Maka posisinya seperti ini, dia sudah punya tujuan yang baik, tapi ajal mendahulunya, dia meninggal di tengah jalan, maka akhirnya malaikat rahmat memenangkan perselisihan dengan malaikat azab saat itu, dan Allah ridha memasukkan orang ini ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sudah kita sampaikan, ke Habasyah dan juga ke Madinah. Hukum hijrah fisik masih berlaku hingga kini, sebagaimana terlihat pada hadis berikut, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, tidak akan terputus hijrah hingga terputus taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, dan tidak akan terputus taubat hingga matahari terbit dari sebelah barat. Artinya ada kesempatan bagi siapapun untuk bertaubat. Kalau secara kolektif berbasis dunia berarti sampai hari kiamat, ya. Tapi kalau berbasis pribadi, hatta yughir, ya, sampai nafas di kerongkongan ini. Kalau sampai di sini nggak bisa, sebagaimana taubatnya Fir'aun, ya, pada saat sudah tenggelam di Laut Merah, yang mengatakan amantu biman amanat bihi Bani Israel, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, yaitu tidak diterima. Bahkan malaikat Jibril, ya, menyumpal mulutnya Fir'aun saat itu dengan tanah yang ada dari dasar laut, karena tidak rela malaikat Jibril mendapatkan Fir'aun nantinya mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Dia nggak rela, ya. Nah, itulah. Jadi taubat yang terlambat, ya, seperti itu. Selama masih ada kesempatan, maka mari kita bersama-sama taubat. Jadi posisi hijrah sama dengan taubat. Kemudian dalil yang lain, innal hijrah la tanqati'u makanal jihad. Sesungguhnya hijrah tidak terputus selama masih ada jihad. Rawahu Ahmad. Ada hadis lain, al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu selalu berlaku sampai hari kiamat nanti. Karena jihad itu adalah berjuang, membela kebenaran, melawan kebatilan. Pertarungan hak dan batil selalu ada.
Selama dunia ini ada, maka masih ada terus pertarungan hak dan batil. Pada saat kita memperjuangkan kebenaran, berarti kita berada jihad fisabilillah ini. Kemudian hadis yang ketiga, la tanqati'ul hijrah ma qutilal kufar. Tidak terputus hijrah selama kaum kafir masih terus harus diperangi. Selama masih ada orang-orang kafir yang mereka ini selalu berusaha untuk merongrong posisi umat Islam, ya, maka harus diperangi. Adapun makna hijrah yang kedua adalah al-hijrah al-ma'nawiyah, hijrah secara maknawi, sebagaimana yang digambarkan di surat Al-Ankabut ayat 26. Fa'amana lahu Lutu wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah kepada Tuhanku, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ada kata-kata muhajirun ila rabbi, berhijrah kepada Allah, berhijrah kepada syariatnya, berhijrah kepada tuntunannya, berhijrah kepada ketaatan. Kemudian di surat Al-Muddathir ayat yang kelima, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa yaitu menyembah berhala maka tinggalkanlah. Ini adalah surat yang turun pada awal-awal kenabian, ya. Setelah beliau menerima 5 ayat di surat Al-Alaq, kemudian juga menerima surat Al-Muzammil, berikutnya beliau menerima surat Al-Muddathir yang diantara perintahnya adalah menjauhi segala macam kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Kemudian hijrah maknawi juga disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah orang yang menjaga lisan dan tangannya sehingga tidak menyakiti muslim yang lain. Jadi orang-orang muslim yang lain merasa aman, tidak terganggu oleh kata-katanya, oleh perilaku seorang muslim ini. Dia merasa nyaman bertetangga dengan sesama muslim ini. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah adalah seorang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Nah, korelasi dengan tema kita adalah pada penggalan hadis yang kedua, orang yang berhijrah itu adalah meninggalkan larangan Allah, meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, al-hijratu antahjurul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Hijrah yang sebenarnya itu adalah apabila engkau meninggalkan segala kekejian, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan atau menunaikan zakat. Summa anta muhajirun wa in mutta bil hadar. Kemudian engkau disebut sebagai seorang muhajir, seorang yang berhijrah sekalipun engkau tetap berada di tempatmu. Hadis riwayat Ahmad, ya. Jadi semata-mata di sini adalah berhijrah secara ma'nawiyah, walaupun fisik kita berada di rumah kita, di negeri kita, di tempat kita, tetapi apabila kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang baik, meninggalkan segala sesuatu yang buruk, maka itulah seorang yang muhajir, walaupun kita tidak pergi kemana-mana. Inilah, ya, hijrah yang berusaha, ya, untuk selalu kita lakukan, bahwa masing-masing kita punya masa lalu, mungkin karena faktor lingkungan, ya, kejahiliaan yang kita alami pada masa lalu, mungkin karena faktor keawaman, mohon maaf ya, orang tua kita masing-masing barangkali, ya, kita terlahir dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda, ada lingkungan keluarga yang islami, alhamdulillah, ada di antara kita yang terlahir dari lingkungan keluarga yang belum islami atau yang masih penuh dengan kejahiliaan. Maka dalam hal ini mari bersama-sama
kita berusaha untuk lebih baik, meninggalkan segala macam bentuk kejahiliaan, segala macam bentuk ketidaktahuan, segala macam bentuk keberanian ya dalam rangka melakukan kemaksiatan. Mari bersama-sama kita perbaiki. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Di sini Allah Ta'ala memberikan peluang kepada kita untuk memiliki kehendak. Semuanya memang takdir Allah Ta'ala, tetapi kita diberikan ruang untuk berkehendak memilih kepada jalan kebenaran. Ketika kita ingin supaya kita nantinya menjadi pribadi yang berkualitas, maka harus ada usaha. Ya. Barangkali di antara kita yang sudah usia 40, 50 ya jangan sampai standarnya itu hanya sekedar duniawi. Pembicaraannya kalau ketemu dengan teman-teman semasa SMA atau reunian pada saat kuliah dulu, itu biasanya kan pertanyaannya seputar dunia ya. Anakmu berapa? Kamu sudah punya rumah belum? Sudah punya kendaraan belum? Itu pertanyaan duniawi kan? Apakah ketika kita ketemu dengan teman-teman lama, itu pernah nggak dialog antara kita dengan mereka itu bertanya tentang kualitas dalam hal beragama? Bagaimana bacaan Qur'anmu? Apakah sudah ada peningkatan? Apakah sudah menguasai hukum-hukum ilmu tajwid misalnya? Apakah sudah hafal juz amma? Sudah hafal berapa juz misalnya? Anakmu sekarang berapa? Apakah ada di antara mereka yang sudah menghafal Quran? Apakah kamu sudah berhaji atau belum? Apakah kamu, macam-macam lah. Itu jarang sekali ya, yang pertanyaan antara kita dengan teman-teman sesama kolega kita dulu itu kaitannya dengan akhirat itu jarang sekali. Padahal justru itulah yang bisa menjadi bekal kita pada perjalanan panjang di akhirat nanti. Malulah kita ya pada usia-usia yang sudah parobaya seperti ini ya, kalau belum bisa baca Quran. Kalau sudah bisa baca tapi masih terbata-bata, itu yang harus malu ya. Belum bisa sholat dengan sempurna, belum mengetahui hukum-hukum tentang rukun-rukun sholat yang membatalkan apa dan sebagainya, itu yang malu. Kalaupun misalnya pada usia seperti kita belum mendapatkan fasilitas dunia, misalnya biasa ya, itu Allah Ta'ala yang nanti mentakdirkan dunia kepada siapapun yang dikehendaki, itu masalah-masalah yang sebatas duniawi ya. Tapi persoalan-persoalan kualitas keagamaan itu adalah yang harus menjadi parameter kita bersama ya. Seharusnya begitulah ya. Jadi baik itu kita ataupun anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu lebih buruk dari kita ya. Harusnya anak-anak kita lebih baik daripada kita semuanya ini, insya Allah ya. Baiklah, berikutnya ini adalah salah satu inti daripada hijrah ya. Baik itu kaitannya kepada individu kita masing-masing ya. Jadi sudah ditegaskan ya, bahwasanya kalau kita ingin merubah pribadi kita, maka itulah ada peluang ya. Allah akan memberikan kemudahan insya Allah. Kemudian keluarga kita adalah tanggung jawab kita masing-masing, apalagi kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Kemudian sosial, masyarakat, dan dakwah secara umum. Kita ingin supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, mungkin kita hanya sholat 5 waktu saja dalam sehari semalam, maka mari kita berusaha pada tahun ini untuk kita tambah dengan sholat rawatib misalnya. Kalau sebelumnya keluarga kita misalnya hanya terbiasa untuk puasa Ramadan saja setiap tahunnya, maka mari kita bersama untuk berubah, ditambah dengan puasa-puasa sunnah yang sangat banyak sekali ya. Nanti pada bulan Muharram ini ada puasa Asyura, kita bisa puasa apakah tanggal 10 saja atau tambah tanggal 9-nya, 9 dan 10 atau 9, 10, 11. Itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik.
Kemudian sosial masyarakat juga demikian ya, tentang khidmat kita dan juga apa yang kita lakukan untuk masyarakat, walaupun itu sedikit, maka mari kita berupaya dengan kemampuan kita dan juga dakwah kita. Karena dakwah ini tidak hanya identik dengan ceramah, dengan pidato, khutbah saja ya. Orang-orang tertentu punya kapasitas ini, tapi kita yang belum memiliki kapasitas dakwah secara dialog atau langsung ya, menyampaikan ceramah, pidato, maka kita bisa berdakwah lewat media sosial, kita berdakwah lewat menyampaikan share materi yang baik ya, Masya Allah. Saya di Malang ini ada seorang yang umum ya, dia itu profesinya umum ya. Tapi Masya Allah dia punya grup khusus yang judulnya adalah Info Kajian Malang Raya. Dia menghimpun sekian jadwal para ustadz se-Malang Raya ini dan dia jadikan ya dalam satu file gitu ya. Setiap hari diupdate terus ya, Masya Allah ya. Barangkali itu luar biasa ya. Ketika ada orang yang hadir dengan pengumumannya, ketika dia ingin tahu tentang masalah tertentu hadir di sebuah jamaah pengajian tertentu karena pengumumannya, kemudian dari ceramah yang disampaikan ustadznya dia mendapatkan hidayah, maka orang yang nge-share informasi itu dia juga mendapatkan limpahan pahala ya. Man dalla ilal khairi kafailihi. Orang yang menyampaikan dakwah kepada kebaikan itu seperti pelakunya. Pahalanya seperti pelakunya, Masya Allah ya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seorang lewat kita ya, lewat perantaraan dakwah kita, maka itu lebih baik daripada unta merah, Masya Allah ya. Unta merah dulu adalah unta kebanggaan pada masa dulu ya. Barangkali seperti Lamborghini lah sekarang ini, Masya Allah. Atau dalam hadis yang lain, khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Artinya orang yang berdakwah dan sukses merubah seseorang kepada arah yang baik, maka itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Berarti dia orang yang paling kaya ya sedunia ini, Masya Allah. Hijrah, keyakinan, dan juga kemenangan. Dalam ketaatan kepada Allah tentu ya, pasti kita ada ujian, tantangan, ancaman, dan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Disinilah kesediaan untuk berkorban di jalan Allah menjadi penting. Ini yang ditunjukkan oleh para sahabat, orang-orang muhajirin dulu yang tidak peduli meninggalkan harta benda mereka di Mekah, tidak peduli sulitnya perjalanan di tengah-tengah ancaman, tidak peduli panas terik siang hari dan kesejukan atau dinginnya malam ya, Masya Allah ya, luar biasa. Mereka sudah eksis, sudah punya harta perniagaan yang banyak di Mekah, sudah punya ladang, sudah punya tempat-tempat perdagangan di Mekah, tapi pada saat disuruh untuk berhijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah, mereka langsung ya, berhijrah, meninggalkan perniagaannya. Kalau istrinya misalnya tidak mau diajak masuk Islam, ditinggalkan istrinya. Kalau suaminya tidak mau masuk Islam, ditinggalkan suaminya di Mekah. Kalau anaknya yang masih kafir, tidak mau masuk Islam, ditinggalkan anaknya. Ada juga anak yang meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya. Mus'ab bin Umair itu contoh ya, beliau adalah duta pertama dalam Islam yang diutus Rasulullah. Jadi ketika sudah datang utusan 6 orang dari Madinah yang sudah kita ceritakan tadi, itu ketika 6 utusan ini pulang ke Madinah, maka disertai oleh Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair berdakwah ke Madinah, beliau punya paras yang sangat ganteng, yang sangat menarik, dan beliau adalah muqri'ul Quran, yaitu bacaan Qurannya bagus, luar biasa. Kalau cerita kegantengannya jangan ditanya ya, karena pada saat masa jahiliyah, Mus'ab bin Umair ini adalah idola para wanita di Mekah. Bau harumnya tercium, kalau berjalan itu tercium mungkin jarak 1 kilo sudah tercium bau harumnya Mus'ab bin Umair. Nah, tetapi ketika masuk Islam, ibunya yang kaya raya mencabut semua fasilitas, bahkan mengancam, wahai Mus'ab, kalau kamu nggak kembali kepada agama ibumu, agama kafir, maka
ibu nggak mau makan ya. Ini cerita mirip Mus'ab atau Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ada kemiripan ya. Tapi tetap Mus'ab bersikukuh untuk komitmen dengan Islamnya dan beliau diutus ke Madinah membacakan ayat-ayat Quran ya. Bahkan ada tokoh di Madinah yang sebelumnya memusuhi, bahkan ingin membunuh Mus'ab dan ada temannya yaitu Usaid ya. Itu mau dibunuh oleh Sa'ad bin Mu'ad, tokoh Madinah, tapi ketika datang disuruh duduk dan mendengarkan bacaan Quran dari Mus'ab bin Umair, Masya Allah langsung tunduk dan pada saat itulah masuk Islam. Luar biasa. Sehingga ketika pulang ke kaumnya menyampaikan saya sudah masuk Islam, semuanya penduduk kaum itu ikut karena dia adalah tokoh sentral di Madinah saat itu. Masya Allah. Itulah luar biasa ya. Jadi beliau meninggalkan keluarganya, ibunya di Mekah yang sedemikian ya, tetapi diganti Allah Ta'ala ya. Ada sebuah hadis tapi menurut riwayat bukan hadis tapi ada sisi makna yang tepat ya, makna yang diperkuat oleh dalil yang lainnya ya. Bahwasanya bunyinya begini ya, man taraka syai'an lillah fawwadahullahu khairan lahu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari yang ditinggalkan itu. Masya Allah, luar biasa. Para sahabat meninggalkan harta perniagaannya, keluarganya karena Allah Ta'ala, muhajirun ilallah, hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah mengganti dengan kekayaan yang ada di Madinah, mengganti kemuliaan yang ada di Madinah, mengganti dengan hal-hal yang luar biasa, yang banyak sekali di Madinah. Ya. Itulah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Itu adalah makna daripada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki dari cara yang tidak dia sangka-sangka. Dulu pernah Nabi Daud alaihissalam itu pada saat itu lalai ya. Jadi pada saat itu lalai karena punya kuda tunggangan yang sangat bagus gitu ya, dibawa kemana-mana, dinaiki kemana-mana, ada pelanannya emas ya, luar biasa pokoknya. Kemudian karena sibuk dengan kuda yang sangat bagus itu, beliau lupa untuk ya sholat lah versi pada saat, lupa untuk melaksanakan kewajibannya ya. Maka sebagai bentuk semacam penyesalan, kalau dalam bahasanya Abdullah Nasir Khulwan adalah mu'aqabah, yang memberikan sanksi pada dirinya ketika melakukan kelalaian, itu ditinggalkan itu kudanya. Terus ini menyibukkanku dari berzikir ya, saya tinggalkan. Maka subhanallah, Allah mengganti dengan apa? Tunggangannya bukan kuda, tapi tunggangannya angin ya, dengan izin Allah ya. Bisa kemana-mana naik angin, nah, Masya Allah ya. Ini adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud saat itu. Luar biasa ya. Jadi itulah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, karena sesuatu itu adalah tidak boleh, sesuatu itu terlarang, maka dia diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dimiliki pada saat dulu. Nah, ini juga demikian ya, dalam berdakwah, dalam berhijrah kita pasti banyak tantangannya, maka dalam hal ini harus istiqomah ya. Hijrah ini memiliki syarat ya. Ini adalah inspirasi dari Ustadz Satria Hadi Lubis ya. Jadi beliau mengambil hikmah, inspirasi dari hijrah ini adalah memiliki kepanjangan. Yang kepanjangannya ini menjadi syarat kita bisa berhijrah dengan baik ya. Jadi huruf hanya adalah hati yang selalu terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama ya. Jadi ketika kita ingin berhijrah, diawali dari hati, kebersihan hati, kejernihan hati, qalbun salim ya. Hati kita harus bersih dulu. Niatan kita harus bersih dulu. Ya, niatan kita kalau misalnya, mohon maaf, dia orang yang populer misalnya, apakah itu artis, selebritis, macam-macam ya. Misalnya, ketika dia ingin hijrah, motivasinya untuk apa? Jadi kembali kepada hati ini. Hati inilah yang harus terpaut terus kepada Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala saja, tidak ada lid dunia ya.
Faman kanat hijratu lidunya yusibuha, kalau orang itu hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, apa imra'atin yankihuha, atau dia ingin menikahi wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanya sampai kepada dunia itu, tidak akan sampai kepada Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah huruf I. Ini artinya inisiatif. Inisiatif yang selalu menjauhi dosa. Jadi inisiatif, dia punya ya kemauan ya, punya inisiasi yang positif ya, kemudian juga langkah-langkah yang positif untuk selalu berusaha menjauhi dosa dan kemaksiatan, yang mana ini kan memiliki jalan ya, fasilitas ya, dia menjauhi teman-teman yang mengajak kepada dosa, mengajak kepada kemaksiatan, menjauhi tempat-tempat yang mengajak kepada kemaksiatan. Itu dia senantiasa menjaga dirinya, ya. Dia berinisiatif untuk hal yang baik dan menjauhi segala hal yang dosa. Sedangkan huruf J-nya adalah jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi teladannya. Sebagaimana di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah itu contoh tauladan. Jadi kita mengikuti bagaimana Nabi SAW berhijrah tadi, secara fisik dan juga secara maknawiyah sudah beliau contohkan kepada kita semuanya. Itulah jejak kehidupan yang sangat konkret. Kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Jadi ada role model yang jelas kita contoh. Kemudian R-nya adalah ridho, yang selalu diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhonya itu kembali kepada Allah. Kita ingin ridho adalah kepada Allah, bukan manusia ya. Manil tamasa ridallah bi sakhtin nas radhiyallahu anhu wa ardhan nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah ridho dan manusia pun dijadikan ridho. Allah yang membolak-balikkan hati manusia, maka Allah menjadikan manusia ridho kepadanya. Tapi kebalikannya, barang siapa yang mencari ridho manusia untuk kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan akan dijadikan orang-orang murka kepadanya. Alhamdulillah. Ya. Jadi ridho ini adalah yang paling utama. Kemudian A-nya adalah ambisi yang selalu untuk mencari pahala. Jadi pahala ya untuk akhirat, ya orientasinya adalah akhirat. Kita duduk di majelis ini tujuannya untuk akhirat, untuk menambah ilmu, menambah iman ya. Kita duduk di majelis ilmu yang lainnya adalah untuk iman, untuk mendapatkan saudara. Kita berdagang ya, untuk mencari pahala fisabilillah, untuk menghidupi anak istri kita. Kita bekerja supaya bisa memberikan nafkah kepada keluarga kita, memberikan kiriman kepada anak-anak kita di pondok, ya, bisa membayar kewajiban kita selaku wali murid, wali santri, wali santriwati secara tepat waktu kepada pondok. Masya Allah ya, luar biasa. Ini adalah ambisi yang positif untuk mencari pahala dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh 24 jam hidup kita itu adalah lillah ya. Semuanya bisa bernilai ibadah kalau ambisinya baik, kalau tujuannya adalah lillah tadi. Dan yang terakhir hanya adalah husnul khotimah. Selalu menjadi cita-cita tertinggi kita, husnul khotimah. Masya Allah ya. Husnul khotimah ini bisa kita dapatkan ya apabila kebiasaan kita baik ya. Jadi kalau kita memiliki kebiasaan yang baik, maka kita akan dapat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Karena kematian itu tidak bisa kita rencanakan, maka tidak ada pilihan lain. Setiap waktu, setiap saat kita harus berada dalam rel kebaikan. Yamutun nasu ala ma asya'alai. Seorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya, sesuai dengan tradisi yang apa yang dia lakukan. Kalau dia biasa ke masjid, insya Allah meninggalnya nggak jauh-jauh dari masjid. Kalau biasa dia sholat, insya Allah meninggalnya juga dalam keadaan sholat. Kalau dia biasa baca Quran, insya Allah meninggalnya juga baca Quran. Kalau dia terbiasa melakukan kebaikan, maka insya Allah meninggalnya juga dalam kebaikan. Wa yuhsyarun nasu ala ma ta'alih, dan orang nanti itu
akan dikumpulkan sesuai dengan kondisi kematiannya. Kalau su'ul khotimah dikumpulkan nanti dalam keadaan yang menangis, yang bersedih. Tapi kalau husnul khotimah nanti dikumpulkan di yaumul mahsyar, dia dalam keadaan tersenyum, ya dalam naungan Allah Ta'ala. Jadi hijrah itu tiap hari dan harus diupayakan dengan segenap jiwa raga kita. Karena yang terpenting adalah mempertahankan. Ya. Kalau hijrah satu kali tidak istiqomah, akhirnya menjadi futur, ya, menjadi malas, itu bahaya. Maka hijrah ini kita jaga terus, ya. Nafsu kita, jiwa kita ini fluktuatif, iman kita juga fluktuatif, maka kita jaga terus setiap waktu, setiap saat. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebelum Rasulullah dan para sahabat berhijrah secara fisik, mereka telah hijrah secara maknawiyah, niat dilandasi tauhid, spiritual, dan sebagainya. Dakwah untuk semua manusia, bukan untuk satu kelompok masyarakat saja. Ya. Bumi Allah itu luas sekali. Kita memiliki sikap yang realistis, namun bukan menyerah. Kemenangan atau awal dari sebuah kemenangan. Ya. Jadi tidak boleh terlalu idealis, ya, karena masyarakat kita seperti ini. Ya. Tapi kebalikannya nggak juga boleh terlalu pragmatis, ya. Realistis saja, pertengahan. Kemudian hijrah Nabi SAW dan para sahabat menunjukkan pelajaran besar dalam hal konsistensi pada dakwah, bukan pada objek dakwah. Allah memberikan hidayah itu adalah wewenang Allah kepada objek dakwah kita. Yang penting kita lurus menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Walau harus meninggalkan tanah tercinta, dan cinta tidak terjamin hidayah tertransfer secara mulus, ya. Karena itu adalah Allah Ta'ala. Maka kita harus bergerak, tidak boleh stagnan, ya. Harus ada terobosan menghindari kejumutan. Kejumutan ini kekakuan atau ya kebekuan, gitu ya. Kemudian ada manuver terskema dengan rapi. Kemudian kita mengutus pembuka dakwah sebelum Rasulullah datang, sebagaimana kisah tadi, Mus'ab bin Umar. Kemudian usulan tentang alim kepada 100 pembunuh manusia yang sudah kita ceritakan tadi juga, ya. Jadi tidak boleh putus asa. Rahmat Allah luas kepada siapapun. Hijrah adalah pelajaran praktis bagi para mujahid untuk meneladani Rasulullah SAW. Hijrah merupakan pekerjaan manusia, bukan mukjizat seperti Isra Mi'raj. Rasulullah pasti memiliki keyakinan Allah menolongnya. Tetapi Rasulullah masih berusaha secara manusiawi untuk melakukan planning pada saat hijrah tadi. Pribadi dan komunitas muslim tidak akan dapat melaksanakan perannya, menampilkan akhlak, karakteristik, dan hakikat Islam dengan baik selama belum ada tempat, wadah, ataupun negeri yang menjadi ruang aktualisasinya yang dapat melindunginya dari situasi dan tantangan. Artinya ini adalah perjuangan politik, ya. Sebaik apapun konsep-konsep yang kita miliki, tapi kalau tidak ada ruang untuk melaksanakannya, berupa tempat tadi, ya. Jadi kaum muslimin, walaupun mereka orang baik, tapi tataran individu, mereka tidak bisa menguasai Mekah saat itu, tidak kondusif, maka susah. Maka harus cari tadi Darul Islam yang di Madinah. Nah, ketika Mekah sudah futuh, terjadi Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah itu, maka disinilah kaum muslimin sudah semakin eksis di sana, ya, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kebenaran itu sangat mudah. Jadi kemenangan dari sisi politis untuk menguasai suatu negeri, suatu daerah, suatu kota misalnya, itu adalah ruang dan kesempatan untuk melaksanakan Islam secara lebih sempurna. Nah, itu ada di Madinah, kemudian berada lagi di Mekah ketika sudah pada Fathu Mekah saat itu, ya. Hijrah adalah pelajaran untuk teguh dan juga sabar, ya, bekerja cerdas, kemudian berkorban, memberikan apa yang dimiliki, ruangan, ya, ruang ujian untuk menyaring antara mujahid dan qaid yang duduk saja, ya, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Hijrah itulah yang bisa menyaring itu semuanya. Dan inilah kurang lebih kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, bahwasanya hijrah itu adalah nuqtatul intilaq, yaitu merupakan titik tolak perubahan. Awal tonggak kedaulatan adalah hijrah. Sehingga kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, kata-kata hijrah ini itu berada pada pertengahan setelah kata-kata iman dan kata-kata jihad. Misalnya
surat Al-Baqarah ayat 208 ya, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Nah, itu adalah kata-kata iman, itu adalah fase dakwah beliau di Mekah. Periode Mekah ini adalah konsentrasinya pada keimanan. Kemudian pada fase Madinah itu konsentrasinya adalah tentang masalah perjuangan, yaitu ekspansi jihad tadi. Jadi pada periode Mekah itu dakwah dilakukan dengan sirriyah, dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian ada masa jahriyah ya, dengan terang-terangan. Syria ini kurang lebih selama 3 tahun, kemudian 10 tahunnya adalah jahriyah. Kemudian ada fase penyiksaan yang luar biasa. Mereka mengalami intimidasi, penyiksaan yang luar biasa, bahkan ada pemboikotan total. Dan inilah yang mengakibatkan Abu Thalib akhirnya sakit-sakitan, dan akhirnya setelah pemboikotan total ini beliau meninggal dunia, dan akhirnya beliau melakukan ekspansi dakwah keluar Mekah, yaitu ke Taif, tetapi dilempari batu oleh orang-orang Taif. Dan berikutnya adalah Bai'atul Aqobah. Aqobah itu adalah kalau sekarang itu di Jamarat Mina ya. Barangkali kita yang sudah berangkat haji sangat hafal, sangat tahu pada saat kita lempar jumroh tanggal 10 Dzulhijjah, yang kita lempar adalah Jumratul Aqobah saja. Kemudian tanggal 11-nya, 12 dan 13-nya adalah ada Ula, ada Wusta, ada Aqobah. Itu Aqobah ada di Mina ya. Jadi Bait Aqobah sudah kita terangkan, baru setelahnya adalah hijrah. Setelah hijrah kemudian ada fase Madinah. Di sana beliau mendirikan masjid, pertama adalah Kuba, kemudian Masjid Nabawi, yang ini adalah sebagai pusat sentral kegiatan kaum muslimin dalam bentuk ibadah dan juga pengendalian pemerintahan di sana. Dan kaum muslimin melakukan konsolidasi internal dengan mempersaudarakan kaum muslimin, yaitu ukhuwah antara orang-orang dari Ansor dan Muhajirin ya. Ansor yang berada, Ansor artinya para penolong, mereka adalah penduduk asli Madinah dari suku Aus dan Khazraj. Ketika sebelum Islam mereka terus perang, tapi mereka dipersaudarakan ketika Islam sudah ada di Madinah. Kemudian mereka menerima kedatangan orang-orang Muhajirin yang berhijrah dari Mekah itu. Dan ceritanya luar biasa ya, persaudaraan ini. Kemudian untuk konsolidasi eksternal, di sana ada suku-suku lain dan ada agama-agama lain. Beliau membuat Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah ini merupakan konsensus kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim yang ada di Madinah. Mereka bersatu, berukhuwah. Ukhuwah watoniyah maksudnya ya. Kemudian berikutnya ada peperangan dalam rangka untuk ekspansi Islam, menyebarkan Islam. Kemudian tahun 6 Hijriah ada perjanjian Hudaybiyah, dan puncaknya ada Fathu Mekah tahun 8 Hijriah tadi. Dan setelah Fathu Mekah itu orang-orang banyak yang masuk Islam secara berbondong-bondong ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong mereka. Karena kalau sebelum Fathu Mekah kaum muslimin ini masih minoritas, tapi setelah Fathu Mekah mereka menjadi mayoritas yang luar biasa. Inilah kurang lebih sejarah perjuangan beliau. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan kebenaran dalam hidayah Allah Ta'ala. Kurang lebihnya maaf. Allahumma fiq ila kumitorik wal hati ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.